Salah satu ciri khas dari ponsel premium Sony adalah adanya sertifikasi IP68 untuk fitur anti-air dan juga debu. Namun karena ponsel premium punya harga yang tidak murah, maka tidak semua orang bisa merasakan manfaat dari fitur tersebut. Lewat Xperia M2 Aqua, Sony coba membawa keunggulan dari para ponsel kelas atas tersebut ke segmen menengah. Lalu selain kemampuan anti-air dan debu, apalagi yang ditawarkan Xperia M2 Aqua pada penggunanya? Halo, selamat datang kembali di Project Review, masih dengan saya Putu Reza, kali ini untuk Sony Xperia M2 Aqua. Sony tetaplah Sony. Desain ponsel mulai dari segmen entry level hingga premium tidak memiliki perbedaan yang berarti. Hal tersebut juga kembali terlihat pada Sony Xperia M2 Aqua. Bagi yang memiliki atau pernah melihat seri Xperia M2, maka M2 Aqua tidak jauh berbeda. Panel bagian depan diisi layar seluas 4,8 inci, earpiece, dan juga kamera. Di sisi belakang, sentuhan air matte pada permukaan plastik memberikan kesan elegan yang tidak murahan pada ponsel Sony ini. Logo Sony, Xperia, NFC, serta kamera utama yang ditemani LED flash bisa ditemui pada sisi ini. Dengan ukuran yang terbilang kecil, Xperia M2 Aqua sangat pas di genggaman tangan. Untuk melakukan navigasi dapat dilakukan menggunakan satu tangan saja tanpa harus mengalami kendala berarti. Tombol fisik untuk power, volume, serta shutter kamera semuanya ada di sisi kanan perangkat. Di atas tombol-tombol tersebut terdapat sebuah slot micro SIM card dan juga micro SD yang tersembunyi di balik penutup khusus untuk fitur anti-air dan debu. Di sisi kiri terdapat port micro USB yang juga dilindungi seperti slot micro SIM card. Satu yang kurang menyenangkan adalah soal 3.5 mm headset jack yang harus ditutupi penutup khusus. Hal ini sama seperti yang ditemui pada seri Xperia Z. Saat posisi headset terpasang, otomatis penutup tersebut harus dibuka. Dengan lipatan yang kurang fleksibel, hal ini tentunya mengganggu untuk pengguna yang sering menempatkan ponsel di saku celana sambil mendengarkan lagu lewat headset, karena penutup yang terlihat ringkih tersebut terlihat sangat mudah terlepas. Untuk speaker, Sony menempatkannya di bagian dagu perangkat. Letaknya memang kurang ideal karena sangat mudah tertutup tangan ketika penggunaan dalam orientasi landscape. Meski begitu, output suara yang dihasilkan sudah tergolong nyaring dan mencukupi untuk kebutuhan multimedia. Sama seperti Xperia M2, Xperia M2 Aqua masih dibekali layar IPS LCD dengan lebar 4,8 inci. Dengan resolusi hanya 540x960, kerapatan pikselnya pun hanya 229 ppi saja. Dengan ppi yang tidak terlalu rapat tadi, gambar yang ditampilkan memang hanya bisa dikategorikan cukup. Saturasi warna dan juga kontras layar juga biasa-biasa saja. Seandainya saja ada fitur 3 luminous display dan X-Reality seperti pada ponsel premium mungkin akan lebih baik, tapi tentu saja keduanya absen pada ponsel ini. Jika merasa kurang nyaman saat menatap layar, setelan white balance yang ada di menu setting pada bagian display bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi Anda. Sudut untuk melihat sudah cukup baik dari segala sisi sehingga tidak akan mengganggu mata saat menatap layar. Bagi yang sering menyaksikan video YouTube via ponsel, resolusi maksimal saat menggunakan Xperia M2 Aqua hanya sampai 480p saja. Meski tidak sampai tingkat HD 720p, tapi resolusi tersebut sudah cukup. Dapur pacu Xperia M2 Aqua ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 400 quad-core 1,2 GHz, RAM 1 GB, dan juga GPU Adreno 305. Untuk ruang penyimpanan, ada kapasitas internal 8 GB dengan 5 GB yang bisa digunakan. Tambahan kapasitas bisa diakomodasi melalui microSD dengan kemampuan up to 32 GB. Meski spesifikasinya memang biasa-biasa saja, tapi performa Xperia M2 Aqua tidak terlalu mengecewakan. Transisi antar aplikasi tidak mengalami hambatan sama sekali. Kecepatan saat membuka aplikasi serta rendering ketika browsing juga tidak lambat. Bagi yang senang bermain game, Xperia M2 Aqua juga sudah cukup mendukung. Game seperti Riptide GP2 maupun Asphalt 8 bisa dijalankan dengan baik. Kenyamanan tersebut tidak lepas dari minimnya kustomisasi yang diberikan Sony pada UI yang ada. Dengan hanya sedikit perombakan minor dari Android murni, kinerja dari ponsel berbasis KitKat versi 4.4.2 ini tidak terbebani. Di atas kertas, kapasitas baterainya memang kecil, hanya 2300 mAh saja. Dalam pemakaian normal untuk sekedar chatting, browsing, menyetel musik, serta sesekali menonton video, ponsel yang satu ini bisa menyala 14-15 jam dalam sekali charge dengan screen on time mencapai 3 jam. Resolusi kamera yang dibenamkan pada Xperia M2 Aqua hanya 8 megapiksel untuk kamera belakang dan juga VGA di bagian depan.
Untuk pemakaian di tempat terbuka atau dengan pencahayaan yang cukup, performa kamera utama masih bisa diandalkan. Hasil foto yang ditangkap sudah memuaskan dan bagusnya akurasi warna terbilang akurat. Untuk kondisi remang, ponsel ini masih lumayan. Dengan ISO maksimal ada pada angka 1600, pengambilan foto dengan pencahayaan yang kurang masih bisa dilakukan. Meski begitu, tangan harus ekstra stabil untuk dapat hasil terbaik dan bersiap dengan noise yang akan bermunculan pada foto. Meski begitu, untuk memaksimalkan resolusi 8 megapiksel, pengguna harus mengubah rasio foto menjadi 4:3. Sedangkan untuk rasio 16:9, resolusi foto hanya maksimal 5 megapiksel saja. Tidak ada perbedaan yang berarti memang di antara keduanya, kecuali soal tingkat detail pada foto. Di bagian depan, resolusi VGA rasanya memang terbilang mengecewakan. Untuk selfie, jelas bukan pilihan yang terbaik. Namun, jika ada di tempat dengan cahaya yang sangat baik, kamera depan ini masih oke. Pilihan mode pengambilan foto memang tidak sebanyak versi premium, namun fitur AR Effect, Picture Effect, serta Time Shift masih ada pada Xperia M2 Aqua. Berbagai macam stellar untuk ISO, white balance, fokus, dan juga metering bisa ditemukan pada mode manual. Langkah Sony untuk menurunkan fitur anti-air dan debu yang sebelumnya ada pada kelas premium patut dipuji. Meski secara umum spesifikasi ponselnya biasa, tapi tetap saja tidak bisa disebut jelek. Untuk menjalankan aktivitas dasar, Xperia M2 Aqua sudah sangat mencukupi. Proses yang cepat pada berbagai macam tugas membuat pengguna rasanya cukup nyaman saat memakainya. Sektor kamera memang hanya dibekali resolusi 8 megapiksel saja, tapi dengan kemampuan untuk dibawa ke dalam air hingga kedalaman 1,5 meter untuk 30 menit tentu menjadi pembeda. Harga 3 jutaan mungkin akan terlihat sedikit kemahalan, tapi dengan adanya fitur premium tadi serta dukungan konektivitas 4G, maka semuanya bisa dikatakan wajar. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk Sony Xperia M2 Aqua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol share jika menurut Anda video ini berguna. Saya Putu Reza dari Project Review pamit. Have a nice day!